Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring yang diselenggarakan oleh P2K khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Di dalam video ini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan eee, materi terkait dengan modul dan LK-LK yang akan Bapak dan Ibu guru, eee, kerjakan selama kurang lebih mulai dari hari ini, hari Senin, sampai dengan hari Jumat nanti. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, untuk materi pada pelatihan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kompetensi, eee pedagogik, kemudian selanjutnya yang kedua itu kompetensi profesional, ya. Jadi, selain 2 kompetensi yang tadi, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, kemudian ada materi tambahan satu lagi, terkait dengan PPK dan literasi, ya. PPK dan literasi ini merupakan, eee, materi tambahan yang harus kumpulkan pada hari ini oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi deadline-nya insyaallah pukul, 8 malam ini nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, sudah mengumpulkan melalui Google Classroom, ya. Nah, kemudian selanjutnya, insyaallah nanti setiap hari saya akan membuatkan video terkait dengan, petunjuk tentang apa sajakah yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian ketika mengikuti pelatihan ini. Oke, mari kita mulai dari, eee, modul yang pertama, ya. Modul yang pertama di materi yang sudah saya berikan di Google Classroom, Bapak dan Ibu sekalian. Di materi yang sudah saya berikan itu ada empat. Yang pertama itu ada, perangkat SD awal modul KKA, kemudian selanjutnya, dengan judul SD kelas awal KKA, kemudian ada PPT SD awal KKA, itu untuk yang pedagoginya, kemudian selanjutnya PPT SD awal KKA profesional, ya. Jadi karena fokus utama pada pelatihan daring untuk Bapak dan Ibu guru ini pada 2, itu KKA pedagogi dan profesional, maka, kita harus membagi insyaallah, hari ini hari Senin sampai nanti hari, Rabu pagi itu, pembahasan terkait dengan untuk yang profesional itu, eee, untuk yang profesional nanti akan kita mulai pada hari Rabu siang. Jadi yang pertama yang akan, Bapak dan Ibu guru sekalian perhatikan itu adalah pada, pedagogi, ya. Jadi pada modul pengembangan, keprofesian berkelanjutan untuk yang pedagogik, ya. Jadi untuk yang pedagogiknya seperti yang sudah dikemukakan, sudah dijelaskan, itu karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik, ya. Di materi yang sudah saya berikan itu ada modulnya, kemudian selain ada modul ada PPT-nya juga, ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa segera membuka modul awalnya terlebih dahulu, ya. Eee, Terkait dengan perangkat SD awal. Perangkat SD awal modul KKA itu merupakan, judul dari modul untuk yang keprofesian, ya, untuk yang profesional, ya. Jadi di sini, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat untuk yang perangkat modul PKB-nya, ya. Eee, jadi ada banyak sekali di sini yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi ada pendahuluan, ada perangkat modul PKB, kemudian selanjutnya ada penutup, ya. Jadi di sini merupakan, pedoman, ya, pedoman bagi, Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan ini agar, target capaian dari tiap
tiap kompetensi itu dapat tercapai, ya. Nah, kemudian selanjutnya, eee, di PPT untuk yang pedagogik, karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik, Bapak dan Ibu sekalian di sini bisa melihat ya, terdiri dari beberapa pembelajaran ya. Pembelajaran satu itu perkembangan peserta didik, kemudian selanjutnya, pembelajaran yang kedua pembelajaran yang kedua itu terkait dengan potensi peserta didik, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pembelajaran 3 perkembangan fisik motorik peserta didik, ya. Kemudian selanjutnya, eee, pembelajaran 4 perkembangan kemampuan intelektual peserta didik, ya. Kemudian selanjutnya, eee, ada pembelajaran 5 perkembangan kecerdasan emosi dan perkembangan sosial peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran yang ke pembelajaran yang keenam perkembangan moral dan kecerdasan spiritual peserta didik. Itu merupakan, pembelajaran yang keenam ya. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran ketujuh itu tentang kemampuan awal dan kesulitan belajar peserta didik. Itu merupakan, pembelajaran yang ketujuhnya ya. Kemudian selanjutnya, eee, ada poin pada penguatan ya. Jadi untuk yang penguatan di sini tujuannya untuk memberikan, eee, kemampuan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami konsep-konsep yang sudah dipaparkan sebelumnya secara utuh. Jadi, untuk yang pertama ini, proses pembelajarannya itu berarti kegiatan pembelajarannya itu sampai pembelajaran 7. Jadi sampai pembelajaran 7 ini, itu kita akan selesaikan sampai pada hari, Rabu pagi. Sehingga Rabu siang kita sudah masuk pada, eee, kompetensi untuk yang, eee, satunya lagi ya. Oke, terkait dengan 7 kegiatan pembelajaran ini, jadi masing-masing kegiatan pembelajaran ya, masing-masing kegiatan pembelajaran, ini mungkin kita akan bagi saja karena ada 7 kegiatan pembelajaran, maka kita akan bagi menjadi, 2 pembelajaran saja yang Bapak dan Ibu sekalian akan kerjakan untuk, LK-nya, untuk penugasannya. Dan karena pertemuan ini bukan pertemuan tatap muka yang dilaksanakan secara face to face, akan tetapi melalui daring. Jadi LK yang Bapak dan Ibu sekalian akan kerjakan nanti merupakan LK yang akan disesuaikan ya. Jadi kalau di dalam buku petunjuk ini LK-nya itu dikerjakan secara berkelompok, akan tetapi karena tidak memungkinkan untuk dikerjakan secara berkelompok, maka kegiatan pengerjaan LK atau tugas ya lembar kerja nanti masing-masing dikerjakan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di tiap-tiap kegiatan pembelajaran eh, yang ada pada modul yang pertama ini sampai hari Rabu pagi itu kita ambil contoh untuk pembelajaran pertama perkembangan peserta didik. Jadi yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru sekalian, yang pertama itu pada poin indikator pencapaian kompetensi pada IPK-nya ya. Jadi pada masing-masing kegiatan pembelajaran atau pada masing-masing subtopik atau topik bahasan yang ada itu mempunyai indikator pencapaian kompetensi. Di sini misalnya yang diharapkan Bapak dan Ibu bisa menjelaskan mengenai dapat menjelaskan tahapan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. Kemudian kedua, selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik terhadap pendidikan. Kemudian menjelaskan berbagai aspek perkembangan peserta didik dan terakhir menentukan kegiatan untuk memfasilitasi variasi perkembangan peserta didik. Ya, jadi ada 4 indikator pencapaian kompetensi yang harus sudah dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini. Ya, kemudian untuk
hari pertama, untuk hari pertama, hari ini hari Senin, hari pertama, maka kita akan berusaha untuk membagi ya kegiatan pembelajaran untuk fase pertama ini kita akan mengambil dua dulu. Dua dulu, kita akan mengambil dua dulu terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Jadi yang pertama itu pembelajaran pertama perkembangan peserta didik, kemudian selanjutnya perkembangan yang kedua, perkembangan yang pembelajaran yang kedua itu mengenai potensi peserta didik ya. Jadi eh, kalau untuk yang pembelajaran pertama tadi untuk yang indikator pencapaian kompetensinya sudah saya sebutkan, kemudian untuk yang kegiatan pelajaran 2 ini menjelaskan jenis-jenis potensi, mengidentifikasi potensi peserta didik, dan menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Ya, jadi itu. Kemudian untuk LK-nya, untuk LK pada KP1 atau kegiatan pembelajaran 1, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru sekalian nanti secara mandiri akan membuat ulasan, akan membuat rangkuman, ya, akan membuat pembahasan tentang apa sajakah yang sudah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya, jadi itu untuk yang KP1 dan KP2. Jadi hal apa sajakah yang dapat Bapak dan Ibu guru sekalian rangkum pada kegiatan pembelajaran 1 dan juga pada kegiatan pembelajaran 2. Ya. Jadi untuk hari ini sekali lagi tugas Bapak dan Ibu sekalian itu ada 3 ya, ada 3. LK pertama tadi terkait dengan LK pertama tadi terkait dengan KP1, kegiatan pembelajaran 1 itu tentang kegiatan pembelajaran 1 tentang perkembangan peserta didik. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua untuk yang KP2, untuk yang KP2-nya itu potensi peserta didik ya. Jadi potensi peserta didik itu merupakan tugas kedua atau LK kedua yang Bapak dan Ibu sekalian harus kerjakan nanti dan harus dikumpulkan melalui Google Classroom pada pukul 8 malam ini. Kemudian selain itu LK lainnya juga yang harus segera selesai pada hari ini, pada malam ini, itu adalah LK PPK dan GLN. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan menuliskan contoh penerapan PPK dan GLN yang sudah dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Jadi di sini ada 2 tabel, tabel GLN, kemudian ada juga tabel PPK ya. Nanti bisa ditulis kembali saja, bisa diketik ulang saja satu tabelnya untuk tabel GLN dan selanjutnya yang kedua untuk tabel PPK. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian untuk penjelasan video pertama pada hari ini. Jadi insya Allah sampai hari Jumat saya akan terus mengupload video terkait dengan pelatihan guru sekolah dasar yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekalian yang diselenggarakan oleh P2KPTK Jakarta Pusat. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian menonton video ini sampai selesai sehingga cukup jelas apa sajakah yang harus dilakukan tiap hari dari proses mulainya ketika tadi pembukaan, kita sudah sama-sama melakukan pembukaan pelatihan ini tadi pukul 9, kemudian selanjutnya pada hari ini apa sajakah tagihan-tagihan yang harus Bapak dan Ibu guru sekalian lunasi pada hari ini. Jadi ada 3 tadi ya, ada 3 LK yang harus dikerjakan pada hari ini dan dikumpulkan pada pukul 8 malam terakhir melalui Google Classroom. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat membantu proses pelatihan yang sedang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi, misalnya nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang masih kurang jelas tentang apa yang sudah saya paparkan tadi,
silahkan langsung saja menuliskan di kolom komentar yang ada pada uh, Google Classroom Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di Google Classroom nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa silahkan menanyakan hal apa sajakah yang masih belum jelas, yang masih belum Bapak dan Ibu guru sekalian pahami, sehingga saya nanti bisa menjelaskan kembali. Terima kasih banyak dan semangat terus Bapak dan Ibu sekalian di tengah kondisi kita yang sedang tidak menentu di masa pandemi ini. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian tetap semangat dan tetap mengabdikan diri pada kemajuan pendidikan. Tetap mengupgrade diri menjadi sosok guru yang profesional. Sekian saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.